Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil absar. Al-ayah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang sama-sama mengharap rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu bermunajat, bersungkur, salat, melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sujud kita, ruku kita, ibadah kita seluruhnya diterima dan dijadikan sebagai amalan sholihan mutaqabbalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga luar biasanya Allah ciptakan segala sesuatu itu tanpa ada sesuatu yang cacat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Di antara doa orang-orang yang salih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan sesuatu itu tanpa ada sesuatu yang salah, tanpa ada batilnya. Apapun yang ada dalam kehidupan kita merupakan apa yang telah ditentukan dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin casingnya, frame-nya, bingkainya terlihat buruk. Walaupun kita merasa itu adalah sesuatu yang tidak baik, namun yakinlah bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan ketika seseorang dia berharap untuk melihat pemandangan di langit yang begitu indah dengan pelanginya, tapi ternyata Allah berikan awan mendung yang menutupi sehingga turunlah hujan. Itu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkannya. Namun tunggulah sebentar dan sejenak setelah itu, maka akan nampak pelangi yang indah di atas langit tersebut. Begitupun ketika kita meminta dan berharap memiliki dan memandang sesuatu yang indah di hadapan kita, tapi Allah datangkan ulat yang bergeliat. Mungkin semua orang itu, kebanyakan dari orang itu tidak suka kepada ulat. Tapi tunggulah sejenak, ulat itu akan menjadi satu sosok makhluk kupu-kupu yang begitu indah. Ataupun ketika kita mengharapkan bunga yang bermekaran, tapi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dan nampakkan dalam kehidupan kita itu kaktus yang penuh dengan duri. Tunggulah sejenak, niscaya kaktus itu akan berbunga dengan memberikan bunga yang indah. Begitulah kehidupan kita di dunia. Musibah yang kita alami, tunggulah sejenak, nanti Allah akan berikan sesuatu yang indah setelahnya. Itulah yang harus kita tanamkan dan kita yakini dalam hati seorang mukmin. Para jamaah sekalian, dan Allah telah menciptakan satu makhluk yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah lupa untuk berjalan dan bergerak, terus melakukan tabiatnya, kesehariannya. Di antaranya yaitu adalah waktu. Ketika waktu berhenti saja sekali, maka seluruh apa yang ada di dalamnya itu pasti berhenti. Tapi walaupun apa yang ada di dalam waktu itu berhenti, tapi waktu itu nggak pernah akan berhenti dan terus berjalan. Dalam arti apa? Selama waktu Allah Subhanahu wa taala gulirkan dalam kehidupan kita, walaupun orang-orang yang hidup dalam waktu itu mati, maka tetap waktu itu akan terus berjalan. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup dengan kuat, dengan sehat, raga yang prima, waktunya habis. Waktu habis menandakan bahwasanya kiamat terjadi, maka seluruh apa yang di dalamnya akan hancur. Selesai. Maka dari itu luar biasanya waktu. Dan orang yang tertipu adalah orang yang tidak bisa menjadikan waktu itu berbuah suatu kemanfaatan dan amal perbuatan yang baik. Begitu jamaah sekalian. Para jamaah, kajian Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala.
dalam flyer di pengumuman kajian kita pada malam kali ini itu mengenai refleksi di awal tahun 2021. Yang terbayang kadang-kadang kita kalau mendengar kata refleksi pasti ingat nanti kanaon. Emut nanti tempat pijit ya. Ingatnya tuh kepada sesuatu yang untuk kesehatan, refleksi segala macam. Ternyata arti dasar dari refleksi itu sendiri yang pertama itu adalah pantulan. Ataupun diartikan juga sebagai cerminan. Ataupun diartikan juga sebagai satu perenungan. Maka dari itu ketika kita mendengar kata refleksi di awal tahun 2021 berarti menandakan di dalamnya ada satu perenungan, ada satu cerminan bagaimana kita menghadapi situasi awal tahun ini dan waktu yang akan datang, melihat berkaca kepada bayangan-bayangan pantulan yang telah terjadi di masa yang sebelumnya, itu di tahun 2020. Luar biasanya 2020 jamaah sekalian, ternyata memberikan kesan dan juga warna yang bercorak indah sekali. Ketika awal tahun 2020 di Januari, kita sudah disuguhkan dengan adanya apa? Dengan adanya banjir di ibu kota dan juga beberapa daerah penunjangnya, Jabodetabek lah. Sampai-sampai banjir itu ternyata memberikan efek terhadap hilangnya 60 nyawa dari warga yang terseret oleh arus ombak tersebut, ombak banjir itu. Itu awal tahun. Alhamdulillah sekarang intensitas hujan alhamdulillah tidak seperti tahun kemarin. Namun itu yang terjadi di tahun 2020. Bahkan kita sempat tercengang juga ketika mendengar ada satu pemberitaan yang datang bahwasannya ada raja-raja dan kerajaan-kerajaan, kekaisaran-kekaisaran yang muncul, yang membuat gelak tawa kita itu keluar. Disuguhi dengan pemandangan datangnya Sunda Empire ya Pak ya. Sunda Empire itu awal tahun 2020. Sunda Empire itu kan dengan segala pengetahuannya terhadap masalah perpolitikan, bukan Indonesia tapi dunia. Yang salah satu pembicara utamanya itu adalah Bapak Raden Rangga, kalau nggak salah, Rangga itu sampai dimasukkan ke dalam bui segala macam karena dianggap menyebarkan hoax, berita-berita tipu-tipu, dan itu kan mengundang tawa kita. Aduh, ada yang kayak gini ya manusia gitu, jalmi pemikirannya sampai seperti itu. Bahkan ada juga yang datang raja dan ratu sejagat di Purworejo Pak, itu kan ada ya. Dan ketika itu dia launching kerajaannya dan juga dikawal oleh beberapa tentara-tentaranya dengan pakaian-pakaian yang keren ya. Cuman tentara dan prajurit itu sararepuh nih. Gitu, pakaian-pakaian yang ala-ala kerajaan mana gitu. Dan akhirnya pimpinannya Bapak Toto itu akhirnya masuk ke dalam bui karena apa? Ya, menipu terhadap masyarakat di sekitarnya untuk masuk dan bergabung kepada kerajaan yang dia fiksikan dan dia halunasikan dalam kehidupannya. Itu 2020. Udah gitu datang lagi apa? Berita tentang akhir tahun 2019 datang ada virus corona di Wuhan, Cina. Awalnya kita nggak pernah sadar virus itu akan datang ke Indonesia. Kan bahasa-bahasanya orang Indonesia mau bakal kena tuh, nyanya. Mau kucing lagi dimakan nasi kucing segala macam. Resep jamu segala macam, kararuat, jahe, orang Indonesia makan kararuat. Ternyata perhelatan bulan Februari masuk ke Maret masuk ke Indonesia. Bahkan dilabeli orang yang pertama kali kena ya, pasien positifnya dengan 01, ada 02, 03. Kalau dihitung sekarang sudah berapa ratus ribu. Aduh, mal kaetangnya. Nah, itu yang terjadi di 2020. Awalnya kita tertawa, terbahak-bahak. Seakan-akan itu adalah suatu lelucon gitu ya. Tapi ternyata datang kepada kita. Sampai-sampai aktivitas keseharian kita terbatasi. Perekonomian kita berguncang. Termasuk sarana ibadah, peribadahan kita pun ikut gonjang-ganjing. Sampai pernah ditutup kami di sini 1 bulan lebih ya Kang ya. Luar biasa. Itu yang terjadi di tahun 2020. Dan sebelum itu sampai-sampai Indonesia sempat malu kepada wajah dunia
negara-negara dunia. Karena apa? Ada seorang mahasiswa program doktoral yang tinggal di Inggris terjangkit satu kasus yang memalukan. Apa? LGBT. Reinhard Sinaga itu kan rame di awal tahun 2020. Pada awalnya terdeteksi bahwasanya si Reinhard ini laknatullah alaih, dia kan mensetubuhi seorang lelaki-lelaki, pria-pria sampai dengan 48 orang. Awalnya 48, Pak. Ternyata ketika diselidiki lagi, menyangkut penyidikan segala macam, sekarang itu totalnya sampai 208 pria yang telah digauli oleh si Reinhard. Luar biasa, ya, malu kita. Dan itu terjadi di tahun 2020. Dan datang corona, terhimpitlah kehidupan kita. Dan yang paling menyakitkan apa? Ketika dana-dana bansos dikeluarkan, malah dijadikan ajang, dijadikan fasilitas untuk mempergaya pribadi-pribadi, pejabat-pejabat, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memegang pemerintahan. Dijadikan sarana untuk bancakan, ya. Luar biasa, naudzubillahi min dzalik, ya. Maling kanu susah. Keterlaluan, nggak apa-apa dah malingnya 10.000. 10.000 dikalikan berapa juta jiwa kita Indonesia. Ya. Itu adalah satu tindakan yang sangat keji. Itulah yang terjadi di tahun 2020. Namun apapun yang terjadi di tahun 2020 ini, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk senantiasa i'tibar. I'tibar itu apa? Mengambil pelajaran, ataupun yang biasa kita sebut dengan ibrah. Kita itu harus senantiasa mengambil ibrah dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. 2020 jadikan satu pembelajaran sehingga kita mampu hidup di 2021 ini menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dalam kisah-kisah mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an kan. Mengenai orang-orang yang mereka itu mendustakan terhadap ayat Allah, menentang terhadap Rasulullah SAW, menantang terhadap Allah sendiri sebagai Rabb, penguasa alam semesta. Kisah-kisah mereka orang-orang yang durhaka itu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai salah satu cara bagi umat yang akan datang termasuk kita untuk apa? Ibratun, mengambil satu pelajaran. Liulil absar, dan itu pelajaran itu akan didapatkan bagi orang yang memiliki akal. Dan kita manusia memiliki akal, harusnya kita mampu untuk mengambil pelajaran dari setiap apapun yang terjadi. Kisah-kisah yang lalu itu jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Banyak di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita untuk beriktibar, mencari ibrah, mengambil satu pelajaran dan hikmah. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka dari itu, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Nah, ini ada menarik arti mengenai ibrah itu sendiri, jemaah sekalian. I'tibarun. Ini artinya mengambil satu ibrah. Dalam bahasa Arab tulisannya gini, ibratun. Ibratun ataupun i'tibar, mengambil satu ibrah, atau sering kita artikan dalam bahasa Indonesia ibrah ini adalah satu pelajaran. Berasal dari kata abaro, ya buru. Masdarnya adalah, ada yang menyebutkan ibratun ataupun ada yang menyebutkan abratun. Dan ternyata akang-akang, bapak-bapak semuanya, arti kata abaro itu secara linguistik ataupun arti bahasa
Duh, ada double ah. Oh, alhamdulillah tuh, luar biasa ya. Nah, secara bahasa, arti dari ibroh atau abaros secara bahasa itu menandakan bahwasanya artinya adalah ketika seseorang menyeberangi satu sungai ataupun apa yang menghalangi di depannya dari satu tepi ke tepi yang lain. Inti arti dari ibroh itu adalah menyeberangi atau meloncati atau melewati. Istilahnya pami ayah susukan temanya susukan. Nah, ibroh itu apa? Ketika kita berada di sini, kita itu meloncat ke sini. Ini artinya ibroh. Ibaratkan ini adalah satu musibah, jamaah sekalian. Aliran ini adalah musibah. Maka kita harus dapat melewati musibah ini, aliran ini, sehingga kita nyampe di tepi yang ada di depannya. Contoh, misalkan ada seseorang yang dia dari sini akan melakukan perjalanan sampai ke ujung gerbang Taman Mutiara. Kan jalanan di sini kita sudah coba bahwasanya ada beberapa jalan yang bergelombang ataupun yang berlubang. Nah, ketika seseorang dia mampu beriktibar mengambil satu pelajaran karena dia udah sering lewat sini, dia tahu di mana tempat lubang-lubang itu berada. Sehingga ketika dia lewat ke situ dia tidak akan masuk lagi ke lubang, udah tahu lewat gitu. Ini arti dari ibroh itu sendiri. Maka dari itu para ulama memberikan faidah. Pertama, ketika seseorang itu mengambil ibroh, berarti dia mampu untuk mengambil jalan keluar. Ataupun dia mampu untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi. Berkaca dari masalah yang ada sebelumnya. Berkaca dari masalah yang sebelumnya. Jadi kita itu harus melewati satu masalah itu dengan apa? Berkaca kepada apa yang telah terjadi sebelumnya. Bagaimana sih para ulama-ulama kita dalam Islam menyikapi wabak lah, contohnya gitu. Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi kehidupannya diselimuti dengan wabak, penyakit, virus segala macam. Kan zaman dulu udah pernah ada. Sampai-sampai kita tahu bahwasanya ada istilah, janganlah kamu memasuki tempat yang dimana itu ada wabah di sana. Kata Nabi SAW seperti itu berbicara. Dan ketika engkau telah masuk ataupun berada di tempat yang dimana wabah itu berada, maka jangan kau keluar. Kan itu satu pembelajaran buat kita, sehingga kita tahu sekarang, oh adanya lockdown kemarin, oh adanya pembatasan sosial segala macam. Ini adalah mengambil satu ibroh dari yang telah terjadi. Ataupun ini arti yang kedua dari ibroh itu sendiri, para ulama menyebutkan, artikan dasar dari ibroh itu menyeberangi. Maka kita harus dapat menyeberangkan masalah yang terjadi mungkin kepada orang lain. Masalah itu ditimpakan kepada orang lain. Dan kita mampu untuk menyeberangkan permasalahan itu. Bagaimana caranya ketika kita ditimpa oleh masalah itu sendiri kepada diri kita sendiri. Sehingga kita apa? Dapat waspada dan dapat sadar diri. Ini jamaah sekalian. Contoh, saya kemarin sakit. Tetangga yang paling dekat saya, Pak Ferry, lihat, oh Pak Farani sakit, panas, batuk segala macam. Dilihat, Pak Farani sakit nih karena hujan-hujanan misalkan. Nah, kita itu harus dapat apa? Memikirkan dan menyeberangkan musibah yang terjadi kepada orang lain. Bagaimana apabila terdatang kepada kita misalnya.
Bisa wae saya teh nu bakal sakit, kata Pak Ferry teh. Saya juga bisa saja ya saya kena sakit. Makanya apa? Makanya saya akan melakukan hal yang terbaik mencegah agar saya tidak sakit, tong hujanan lah, contohnya gitu. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa dari ibroh. Atau kita melihat ada tetangga kerabat kita yang mati, misalkan meninggal. Ketika kita beriktibar, kita mampu untuk menyeberangkan musibah orang lain kepada diri kita. Kumaha lamun saya nu mati euy. Dasami saya ke manusia. Apa sih amalan-amalan saya selama ini segala macam, sehingga kita itu merasa sadar diri, orang teh bakal sami seperti itu. Pasti akan datang waktunya kepada kita, sehingga kita lebih waspada menjalani kehidupan. Oh, ditinggali tetangga ieu mah punya kelebihannya apa? Kepada tetangga yang lain teh ramah, bager, somea, suka memberi, dermawan. Nah, itu adalah kunci-kunci yang mungkin kita dapat ambil pelajarannya, terapkan kepada kita. Ataupun sebaliknya, oh iya mah jalmi teh nih buraong, baong, segala macam, tukang ulin, iya. Nah, kita dapat mengambil pelajaran sehingga kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Ini adalah inti dari ibroh. Ibroh itu seperti ini, jamaah sekalian. Ibroh. sering kita sebutnya dengar ibroh. Nah, ini ada arti dari filosofi dari ibroh itu sendiri. Begitupun di tahun 2021 kita itu harus dapat mengambil ibroh, pelajaran yang terjadi. Kita terlalu congkak dan pongah pada tahun kemarin melihat musibah yang datang kepada orang lain. Oh, eta mah jauh euy, moal ka kita segala macam. Dina waktu nama datang ke kita bari kumaha. Nah, untuk tahun-tahun yang akan datang pembelajaran bagi kita sehingga kita lebih waspada dan dapat mengamankan diri kita sehingga kita tidak salah dalam bersikap. Itu intinya untuk mengambil ibrah. Para jemaah sekalian, ada satu kisah yang luar biasa dari seorang presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Nah, Erdogan ya, nah, ini presiden nih pernah berbicara di depan aparatur negaranya di ruangan yang sangat banyak sekali warga-warganya yang menonton dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh presiden mereka. Dan ternyata di salah satu pidatonya Erdogan ini, dia menyisipkan satu kisah yang sangat inspiratif kepada warganya. Ini banyak videonya, bisa nanti ditonton juga di kanal YouTube ataupun di Facebook. Nah, ini ceritanya Erdogan ini menceritakan bagaimana pemerintahan dan kekuasaan Islam itu hancur. Menceritakan bagaimana detik-detik Islam itu hancur pada saat kapan? Di tahun 1200-an Masehi, ketika Bani Abbasiyah sedang memiliki tahta. Bani Abbasiyah. Nah, Islam ini hancur akibat siapa? Akibat seorang yang berasal pasukan dari Mongolia. Siapa orangnya? Yang paling berpengaruh dan pasukan inti dan juga panglimanya adalah Genghis Khan. Kita sering dengar Genghis Khan, bahkan ada filmnya. Nah, Genghis Khan ini sosok yang luar biasa, tapi itu merusak terhadap Islam. Nah, kekaisaran, kekuasaan khalifah hancur akibat apa? Kelompok Genghis Khan Mongolia menghancurkan Abbasiyah pada saat itu berada di Baghdad. Ini saya lebih dalami lagi mengenai kisahnya. Sama Erdogan sih nggak disebutkan gini. Nah, di Baghdad ini sampai-sampai diceritakan masjid-masjid itu orang-orang yang ada di dalamnya itu dibunuh di dalam masjid sampai-sampai si darahnya itu sampai semata kaki, saking banjirnya ku darah getih manusia. Kejamnya Genghis Khan sampai seperti itu. Dan yang lebih menyakitkan bagi para ulama apa? Ada di Baghdad itu yang disebut dengan Baitul Hikmah, perpustakaan inti terbesar di dunia yang di dalamnya kajian-kajian mengenai seluruh ilmu itu ada. Ini dihancurkan, diporak-porandakan, dibakar habis-habisan, dan sebagian lebu istilahnya bekas bakarannya itu dibuang ke Sungai Tigris. Nah, sampai-sampai Sungai Tigris ini apa? Menghitam. Ada sebagian buku-buku yang mungkin belum terbakar dengan habis, tinta-tintanya kecelup dengan air sampai-sampai airnya itu alirannya menjadi hitam.
Saking kuseueur-seueurna buku. Bahkan zaman dulu itu Pak, para ulama itu sangat dihargai oleh para pemerintah. Ahli naon, profesor naon segala macam, kalau bikin satu karya atau jurnal atau penelitian, nanti si berat si kertas yang sudah dituliskannya itu akan ditimbang, dipersamakan dengan emas. Luar biasanya. Hayang menangkan emas itu kadang ngagadet, kadang nyicil. Bikin aja buku tulisan tentang apa segala macam, nanti kasihkan ke pemerintahan, dihitung berapa gram beratnya, akan diganti dengan emas. Saking menghargai terhadap ilmu. Tapi Baitul Hikmah itu dibakar habis-habisan oleh tentara Genghis Khan. Nah, ini yang disediakan oleh Erdogan ini seperti ini. Ketika Genghis Khan memiliki tahta di kerajaan Islam, Genghis Khan itu ingin mendatangkan satu ulama yang berpengaruh, yang paling mumpuni dalam bidang keilmuannya untuk berdiskusi dengan Genghis Khan. Disebar informasi ini ke seluruh pelosok negeri. Siapa ulama yang mau untuk mendatangi undangan dari Genghis Khan? Ternyata nggak ada yang mau. Karena apa? Pasti apa? Dibunuh. Saking kejam-kejam Genghis Khan. Hingga beberapa waktu nggak ada yang datang ke istana. Ada seorang pemuda yang dia itu memang talibul ilmi lah, penuntut ilmu lah seperti itu. Walau mungkin tarafnya belum sampai menjadi seorang ulama, belum menjadi seorang syekh. Karena apa? Karena dilihat dari rimbagan badannya saja, dia belum punya janggut. Saking masih ngorakna Pak, belum punya janggut. Dia akhirnya berani untuk mendatangi terhadap istana, bertemu dengan Genghis Khan. Luar biasanya dia sebelum datang kepada Genghis Khan, dia membawa 3 ekor binatang. Yang pertama, dia bawa unta. Kedua, dia bawa kambing. Dan yang ketiga, dia bawa seekor ayam jantan, kalau nggak salah itu. Dibawa ke istana. Ketika masuk istana, hewan itu disimpan di luar. Dia masuk ke istana, menghadap terhadap Genghis Khan. Ketika Genghis Khan melihat si pemuda tadi, saya minta ulama. Saya minta orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Bukan engkau seorang pemuda, gitu kan. Nah, naonan udah tangkil, gitu. Langsung si pemuda menjawab, kalau engkau ingin menemui seseorang atau ingin menemui yang lebih tinggi, maka aku sudah bawa unta. Silakan bertemu dengan unta. Dia memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan diriku, badan yang lebih tinggi dibandingkan diriku. Aku masih kecil gitu ya. Ditanya lagi sama si pemuda, kalau engkau ingin menemui seorang syekh yang sampai-sampai janggutnya sudah panjang, aku telah membawa kambing. Silakan, kau datangi kambing itu. Dan kalau engkau ingin bertemu dengan sesuatu yang lantang suaranya, aku sudah membawa ayam. Kalau hoyong, sok ngobrol gitu. Di situ jawaban pemuda ini kepada Genghis Khan membuat Genghis Khan sadar, wah, itu berarti bukan orang sembarangan si pemuda katanya gitu, boga ilmu lah gitu. Hingga akhirnya Genghis Khan mau untuk berdiskusi dengan seorang pemuda tadi. Pendek diskusinya jamaah sekalian. Dia bertanya dengan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang membuat saya menjadi raja di sini? Dan juga kaum muslimin dan juga petinggi-petingginya kalah, terusir dari negara mereka. Menurut engkau apa alasannya? Seorang pemuda tadi menjawab, tiada lain dan tiada bukan. Alasannya karena apa? Kami orang-orang muslim yang tinggal di negara-negara kami lupa terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menyadari nikmat yang Allah berikan sehingga kami menjadi orang-orang yang zalim. Tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya kenapa engkau bisa menduduki tahta kerajaan di sini. Jawabannya pendek. Ditanya lagi oleh Genghis Khan, lantas kalau misalkan itu yang membuat saya menjadi raja di sini, bagaimana caranya agar saya dapat terusir dari negaramu? Apa caranya agar saya dapat pindah, dapat hancur dari negaramu ini? Ya, cuman sedikit jawabannya. Apa? Ketika kami selaku umat muslim yang meninggali negara-negara kami ini, kami ingat dan kami sadar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat kami bersatu padu dan tidak tercerai berai, niscaya Allah akan menggulingkan seluruh
kerajaan, kekuasaan dan pasukanmu di muka bumi ini. Jawabannya pemuda seperti itu jemaah sekalian. Intinya seperti itu. Dan itulah yang harus kita ambil pelajaran di sini. Kita umat Islam di Indonesia khususnya kenapa lemah? Kenapa tidak memiliki power dan kekuatan? Karena tersekat-sekat. Ya, tersekat-sekat. Tercerai-berai. Hati kita tidak tidak menyatu. Tidak ada ukhuwah Islamiyah seakan-akan di antara kita selaku muslim. Itu adalah PR yang terbesar yang harus kita sama-sama lakukan dan kita usahakan sehingga kita dapat bersatu padu di antara kaum muslimin khususnya di Indonesia. Ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut dan meminta kepada kita untuk apa? I'tisam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. 103 surat Ali Imran. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan kalian jangan sampai terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian khususnya ketika kalian berada di saat-saat yang sulit. Itu adalah jawaban dari seorang pemuda tadi jamaah sekalian. Dan juga ada seorang ulama menyebutkan inti dari perubahan tahun ini ataupun masa-masa yang akan kita jalani itu, intinya satu. Kita itu harus dapat merefleksikan apa yang terjadi, atau bahasa kita apa? Muhasabah. Naon muhasabah? Introspeksi diri. Naon gorengna kita di tahun lalu? Naon kurangna kita? Apa yang harus kita gali? Apa yang harus kita perbaiki? Apa sih yang harusnya dipoles? Atau apa sih sebetulnya bakat saya yang harus saya unggulkan di antara hal-hal yang lainnya? Itulah inti dari pergantian dan pergeseran waktu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, seluruhnya harus kita jadikan sebagai ladang untuk muhasabah diri sehingga kita terupgrade gitu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa orang yang mendapati 2 harinya itu sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, kualitasnya gitu-gitu aja, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan siapa orang yang memiliki harinya itu, hari kemarinnya itu lebih baik, ataupun hari yang akan datangnya itu hari sekarang itu lebih buruk dan lebih jelek dibandingkan hari yang lalu, maka dia seorang yang mal'un, orang yang terlaknat, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang jelek nu kitu teh. Numpang handena kumaha? Ya jadikan hari yang akan datang itu selalu lebih baik dibandingkan hari yang telah kita lewati, dan itu berat jemaah. Berat, tapi ya itu harus kita perjuangkan seperti itu. Nah, intinya ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19 kalau tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ujungna kumaha Kang? Ulaika humul fasikun. Nah, ini intinya pertama. Dalam memuhasabah diri kita, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sekalipun melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah ingat kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkannya, menahan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa jamaah sekalian? Kalau misalkan kita sudah lupa sama Allah, nasullah. Nah, kalau sudah lupa sama Allah, fa ansahum anfusahum. Ini adalah apa yang akan Allah timpakan kepada kita. Ansahum anfusahum. Nah, ansahum teh naon? Bakal dilupakan sama Allah. Dilupakan sama Allah, dilupakan terhadap apa? Terhadap diri kita masing-masing. Lamun anjeun henteu ingat ke Allah, maka anjeun bakal dihilapkeun ka diri anjeun nyalira. Ke diri sendiri itu akan dilupakan. Kita kalau lupa sama Allah, kita juga akan lupa diri lah gitu. Intinya mah. Para ulama
menafsirkan, salah satunya dalam kitab tafsir Al-Mukhtasar. Yang dimaksud dengan ansahum anfusahum di sini apa? Melupakan diri-diri mereka itu apa? Dia itu akan, pertama, dia itu akan dilalaikan dari perbekalan akhirat. Jadi hari-hari nanti bakal dilupakan oleh Allah, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang baik, amal-amal soleh. Itu bakal diberatkan ke Allah. Otomatis kalau orang sudah tidak memiliki perbekalan untuk menuju dunia akhirat, maka ya kalau di akhirat juga tempatnya neraka. Pasti bakal diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa landasan bisa seperti ini? Karena apa? Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, para mufassir juga memberikan pelajaran, penafsiran dan penjelasan mengenai ansahum anfusahum. Nah, Allah akan melupakan seseorang sehingga dia tidak akan pernah merasa tenang, puas, merasa tentram di dua alam. Malah bakal merasa tentram kalau udah melupakan Allah. Di dua alam deh. Pertama alam mana? Dunia. Kedua di akhirat. Di dunia seperti apa? Mereka tidak pernah merasa tenang. Apapun yang mereka kerjakan, tujuan-tujuan dan targetan-targetan mereka itu tidak lantas membuat dirinya merasa cukup. Terus ayo, entah pernah puas, entah ayah kecukupan. Tidak ada rasa tenang dengan apa yang telah mereka bangun. Rumah sih boleh besar istilah namanya, mobil 10 ngajajar, tapi nggak pernah puas, entah tenang hidup teh. Istilahnya Pak Agus Saifullah kan menyebutkan punya teman yang orang kaya gitu ya, dengan kekayaannya itu tidak lantas membuat dirinya tenang dan bahagia. Sampai-sampai di sudut-sudut rumahnya itu dipasang sensor-sensor, CCTV segala macam. Ada yang bergerak sedikit pun kan jadi was-was gitu. Aya naon nih belah ditu, aya naon belah dieu, sieun ku naon, sieun ku garong teh mungkin. Nah, ini adalah salah satu hal ketika seseorang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara dunianya. Otomatis kalau sudah sibuk dengan perkara dunia, bahkan dia tidak pernah merasa tenang, tidak merasa cukup, tidak ada rasa tentram, maka di akhirat pun dia pasti akan gelisah. Segelisah-gelisahnya. Cilaka 13. Nah, ini akibat apa? Nasullah. Maka dari itu pergantian tahun ini adalah satu momen yang harus kita bangun dan kita buat untuk apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat terhadap nikmat yang Allah berikan selama 1 tahun yang panjang ini. Yang kita rasa-rasa itu hanya beberapa hari saja ya, karena sanatnya setahun dah gitu. Abdi ieu mah. Memang dunia sangat cepat berlalu. Jamaah sekalian, nah mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang dijauhkan dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, pertanyaan inti. Ketika tahun berganti, apakah kita harus merasa senang? Atau sebaliknya? Tahun berganti 2021, senang, gembira, sampai poya-poya, sampai wah. Apakah sebaliknya? Harusnya, hakikatnya kita harus bersedih. Karena waktu kita dengan ajal kita terus menipis. Bukan hanya dengan ajal, berarti tandanya kiamat pun sudah mulai mendekat dengan sedekat-dekatnya dengan bergantinya tahun ini. Otomatis kan gitunya banyak. Walaupun mungkin kita merasa senang dalam arti senang yang proporsional, syukurlah dalam arti bersyukur. Alhamdulillah Allah masih-masihan waktu ka urang. Tiasa lebet ka tahun nu enggal 2021. Cukup sampai situ, nggak usah berlebihan. Terbalik 2021, bedar sampai hari segitu tiasa tidur kan? Saya ge sami gitu istilahnya. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang kurang bijak gitu. Hakikatnya kita tuh harus bersedih. Waktu ini berganti, berarti jatah usia sudah mulai habis, terkikis. Nah, kalau kita berbicara tentang kiamat, sedikit saja kita akan bahas. Di antara begitu banyaknya nubuat Nabi SAW,
mengenai ciri-ciri tanda-tanda kiamat, saya akan berikan salah satu hadis Nabi dari sahabat Anas radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW pernah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Tanda-tanda, syarat-syaratnya datangnya kiamat itu, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu dicabut. Kedua, kalau ilmu sudah dicabut, tanda-tanda kiamat yang kedua apa? Wa yuthbutal jahlu. Kebodohan akan merebak dan merajalela. Otomatis kalau ilmu sudah dicabut, pasti nu aya kebodohan. Ketiga, ayyurfa'al ilmu wa yuthbutal jahlu wa yushrabul khamru. Khamr sudah banyak diminum, sudah seakan-akan menjadi hal yang biasa dikonsumsi. Bahkan diberikan tempatnya khusus untuk bisa mengkonsumsi legal deh. Nah, yang keempat, kita itu apa? Syarat datangnya kiamat, ciri-cirinya itu yang terlihat apa? Sudah zina itu dianggap sesuatu yang lumrah. Wa yadhhar zina, zina itu sudah muncul di mana-mana, tumbuh di mana-mana. Ini setidak-tidaknya adalah 4 indikator di mana kiamat itu akan datang. Kalau kita renungkan jemaah semuanya, apakah semua ini sudah datang dalam kehidupan kita? Rasa-rasanya sudah. Rasa-rasanya sudah, malah kita menonton dan menyaksikan itu terjadi. Menjalani ini semua. Iya, ilmu dicabut itu bukan berarti misalkan ada kiai ulama yang punya hafalan luar biasa terhadap keagamaan, tiba-tiba lagi duduk, hilang we pikiranna, hilang we ilmuna, muruluk ilmuna, bukan seperti itu. Tapi yang namanya ilmu dicabut itu apa? Biqabdil ulama. Dengan diwafatkannya biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama-ulama. Sudah beberapa kita lihat tahun-tahun yang kemarin ulama-ulama asli Nusantara Indonesia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang memiliki pemikiran yang lurus dan juga memiliki follower pengikut jamaah yang banyak. Suaranya didengar, bicaranya luar biasa. Telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai ada regenerasi yang baru. Alhamdulillah. Namun pada hakikatnya ulama itu dicabut. Imam-imam madhab yang 4 jauh meninggalkan kita. Imam Asy-Syafi'i jauh meninggalkan kita, yang memiliki kekuatan ilmu yang luar biasa. Ini adalah salah satu tanda dekatnya kita dengan kiamat. Sudah dicabutnya ilmu. Dan yang kedua, kebodohan sudah merajalela. Maksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Karena kalau ilmu dunia, eksak dan teman-temannya sampai sekarang terus ada inovasi. Selalu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang muncul. Tapi dalam agama keteteran, nggak ada. Kedua adalah kebodohan merajalela. Otomatis kalau para ulama sudah pergi, ilmu sudah diangkat, kebodohanlah yang akan datang masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, salah satu indikator ciri dari kebodohan itu datang apa? Para orang-orang yang hidup di zaman tersebut mengangkat ru'usan juhalan, mengangkat rois, menganggap pemimpin. Ketika pemimpin-pemimpin yang bodoh, mereka sudah memegang tahta kekuasaan. Bodoh dalam bidang apa? Bidang agama. Ketika pemimpin yang bodoh ini sudah nampak memegang kendali satu negara dan juga daerah, ru'usan juhalan fa'aftau bi ghairi ilmin fasu'ilu, maka ketika orang-orang yang ada di sekitarnya mereka bertanya, bagaimana solusi mengenai masalah ini Pak? Bagaimana ini masalah ini akan diselesaikan Pak? Nah, orang yang berada dalam pemangku jabatan itu, dia fa'aftau bi ghairi ilmin, dia akan memberikan jawaban dan memberikan fatwa-fatwa tanpa ilmu. Asal-asalannya, oh kalau itu gampang, gini aja. Indonesia ini kekurangan asupan yang bergizi, tambah-tambah daging sapi, daging ayam meroket dan menjulang tinggi harganya. Gampang, udah jangan makan daging, cari aja bekicot di sawah punya. Ini yang banyak, gampang, tutut masih seueur, gampang ganti sama ini. Apakah seperti itu jawaban yang harus diberikan? Harusnya memberikan solusi dong. Tekan harga. Bagaimana caranya mengumpulkan peternakan di Indonesia? Mungkin ya? Mungkin, pasti mungkin. Mematok harga yang pas untuk dipasarkan. Tidak ada tengkulak-tengkulak yang jahat. Kan beres.
Sebetulnya seperti itu. Fa'aftau bighairi ilmin. Ini adalah salah satu tandanya datang kiamat. Pemimpinnya dipegang oleh pemimpin yang bodoh. Selanjutnya khamar, sudah biasa. Zina, rahasia umum. Ini adalah keempat ciri datangnya kiamat. Para jamaah sekalian, maka dari itu yang harus kita kuatkan refleksi mengenai awal tahun ini. Kita harus mampu untuk bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan waktu kepada kita. Dari seluruh agenda, dari seluruh musibah ataupun sesuatu yang terjadi di masa-masa yang sebelumnya, kita ambil ibrahnya, pelajaran-pelajaran, sehingga kita dapat meloncati masalah-masalah yang akan datang, yang mungkin sama masalahnya, jenisnya sama seperti itu. Dan yang terakhir apa? Kita harus merasa was-was dan sedih mungkin waktu kita sebentar lagi. Kiamat mungkin akan datang di saat kita hidup. Na'udzubillahi min dzalik, kita tidak pernah tahu. Maka dari itu satu solusinya, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah kita tutup saja pengajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.